Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan kedua yang diberikan kepada saya untuk tampil dan kami menjawab beberapa pertanyaan maupun tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar. Sebelum memberikan penjelasan, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Makassar atas partisipasi dan kesediaan dalam meluangkan waktu, ketepatan dan kecermatan dalam membaca dan menelaah penyampaian seluruhnya, serta daya kritis dan empati terhadap masalah yang ada di Kota Makassar, serta berikut alternatif solusi yang ditawarkan. Sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya izinkan saya menanggapi satu persatu pertanyaan dari fraksi. Yang pertama, fraksi Kebangkitan Bangsa. Prevalensi angka stunting sampai akhir 2023 memang masih berada pada angka 22,9%, sedikit di bawah Kalimantan Timur, namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional. Segala upaya telah kita lakukan selama tahun 2024 ini, diantaranya intervensi serta pengumpulan dan penimbangan wanita di Posyandu pada bulan Juli tahun 2024 yang lalu. Dan hasilnya, prevalensi stunting berdasarkan pengumpulan wanita di Posyandu di seluruh Pasar pada bulan Juli 2024 hanya 13,22%, dengan cakupan kunjungan wanita di Posyandu sebesar 98,3%. Kunjungan wanita ini adalah tertinggi kedua di Kalimantan Timur. Tentunya kita mendapatkan penghargaan dari Gubernur Kaltim sebagai daerah yang dianggap berhasil menurunkan angka stunting. Namun kami sepakat bahwa implementasi program stunting masih perlu ditingkatkan untuk melibatkan seluruh unsur terkait, pencegahan stunting sedini mungkin, perbaikan gizi keluarga, serta peningkatan kualitas kesehatan dan sanitasi. Yang kedua, fraksi Demokrat. Sektor pertambangan dan penggalian di Kota Makassar saat ini masih dominan dalam hal pendapatan, sehingga untuk menyiapkan pengganti sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dalam mendukung produk domestik terminal bruto atau PDRB diupayakan oleh sektor pertanian dalam arti luas. Perkembangan kelapa sawit harus ada hilirisasi, sektor perikanan, peternakan, dan juga sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Ini semua akan berhasil jika ada dukungan dan peningkatan infrastruktur jalan yang memadai sampai tingkat desa. Selain itu, kami juga selalu berupaya kolaborasi dan sinergi seluruh program dan kegiatan yang terdahulu oleh perangkat daerah, juga dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan perlu kami sampaikan bahwa dalam evaluasi capaian 9 program prioritas pembangunan daerah, peningkatan infrastruktur jalan yang berkualitas dan penyediaan sarana air bersih telah mencapai 69,20%. Capaian lain yang relevan menjadikan pertanian sebagai ajang pasar sebanyak 89,93% dan menempatkan pariwisata sebagai ajang ekonomi kreatif sebanyak 99,16%. Ketiga, fraksi golongan karya. Terhadap realisasi beberapa perangkat daerah sampai saat ini masih di bawah 50%, saya sampaikan bahwa upaya untuk mendorong percepatan realisasi fisik dan keuangan selalu dilakukan. Dalam beberapa kegiatan seperti rapat tim evaluasi pengawasan realisasi anggaran atau TEKPRA yang selalu dilakukan secara berkala, lalu ada rapat koordinasi yang mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah guna menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, ada beberapa instansi yang mendapatkan bantuan keuangan dan pelaksanaannya dialokasikan di triwulan ketiga dan keempat, yaitu Dinas Pemberdayaan Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, serta Inspektorat. Meski demikian, seperti tahun lalu, kita selalu optimis serapan anggaran di akhir tahun 2024 akan optimal, sehingga silpa dapat ditekan sampai angka yang paling minimal, karena selalu ada akselerasi terhadap
terhadap realisasi penyerapan APBD yang bukan secara terstruktur dan sistematis. Keempat, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih atas apresiasi dan dukungannya terhadap dua hal yang telah dilakukan pemerintah dan dianggap memiliki nilai positif, yaitu peningkatan pendapatan daerah dan jumlah siswa yang rendah sebagai salah satu indikator pengendalian dan evaluasi terhadap proses penyerapan anggaran yang telah berjalan secara optimal. Yang kelima, fraksi Nasional Demokrat dan juga masih terkait dengan pertanyaan dari fraksi golongan karya terkait dengan tingkat pengangguran terbuka yang pada tahun 2023 masih di angka 4,72%, juga menjadi salah satu program prioritas karena keberhasilan menurunkan tingkat pengangguran terbuka ini berbanding lurus dengan program pengentasan kemiskinan. Target RPJMD bahwa tahun 2026 kita harus mencapai 3,10%. Angka pengangguran terbuka ini meskipun berada di bawah Kalimantan Timur memang masih tinggi sedikit dibandingkan tahun 2019 karena ada peningkatan yang dramatis setelah tahun 2021 akibat COVID-19. Namun penurunan yang signifikan sejak itu juga kelihatan dengan beberapa langkah konkret yang telah dan sedang kita lakukan, yaitu satu, kerjasama dengan dunia industri dan perusahaan dalam bidang pemagangan. Selain program wajib dari masing-masing sekolah menengah kejuruan, pemerintah Kabupaten Pasir juga menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan untuk menerima peserta magang. Yang kedua, memberdayakan Balai Latihan Kerja Kabupaten Pasir untuk memberikan keterampilan yang sesuai dengan keperluan masa kerja seperti security. Pada peserta pelatihan lain juga diberikan bantuan modal alat kerja di beberapa jurusan agar bisa berwirausaha seperti barista, otomotif, referendasi AC, telepon seluler, welder, pembuatan roti dan kue serta menjahit. Yang ketiga, kerjasama dengan balai latihan kerja di luar daerah seperti LKI Balikpapan dan beberapa lembaga penyedia tenaga kerja untuk peningkatan kompetensi dan menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai. Yang keempat, peningkatan sumber daya manusia berupa pelatihan berbasis kompetensi, mendapatkan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi atau BNSP. Peserta alumni yang sudah memiliki sertifikasi dari BNSP akan diusahakan untuk mendapatkan penempatan kerja di perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Pasir maupun di luar daerah seperti di ibu kota Nusantara. Dan yang kelima, mendorong masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih. Keenam, fraksi Indonesia Raya Sejahtera. Kita sepakat bahwa peningkatan kesejahteraan adalah salah satu tugas yang paling penting yang harus kita selesaikan. Karena itu kita perlu menyepakati formulasi kebijakan dalam menurunkan angka kemiskinan. Di antaranya, satu, pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pengembangan berupa pemberian bantuan kepada para petani dan nelayan, baik berupa sarana, prasarana, peningkatan keterampilan, pelatihan, dan penyuluhan dalam upaya meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas hasil pertanian sehingga akan meningkatkan pendapatan petani. Yang kedua, pengembangan industri kecil dan menengah, peningkatan keterampilan berupa penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha kecil dan menengah, mendorong inovasi dalam pengembangan produk lokal agar memiliki daya tambah dan daya saing di pasar. Yang ketiga, pengembangan pariwisata lokal dan olahraga, meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pendukung pariwisata, mengembangkan dan mempromosikan potensi wisata lokal yang ada di Kabupaten Pasir untuk menarik kunjungan wisatawan serta penyelenggaraan event-event kesenian, budaya, dan olahraga. Keempat, peningkatan keterampilan masyarakat, yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal
untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja. Kelima, pengembangan infrastruktur, yaitu meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan membangun dan memperbaiki jalan serta jembatan untuk aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas seperti koperasi dan kelompok usaha bersama, serta memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha mereka. Dengan menerapkan strategi ini diharapkan perekonomian masyarakat di Kota Pasir dapat meningkat dan tingkat kemiskinan dapat berkurang secara bertahap. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, demikianlah penjelasan dari Bapak kami terkait pertanyaan dan tanggapan dari DPRD melalui 6 fraksi yang dibacakan pada sesi sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya, dan mohon maaf bila terpanjang memberikan belum bisa memberikan rasa kepuasan sempurna kepada Bapak Ibu serta saudara yang saya hormati. Mari kita tetap bersatu dan berpegang teguh pada visi misi Kabupaten Pasir, yaitu mewujudkan masyarakat Pasir yang maju, adil dan sejahtera. Kalau mani asal bulan siang hari esok lebih baik dari hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.